Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifat. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Kimia Sains, Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 12070400089. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan nilai band gap atau energi celah pita dengan menggunakan metode Kubel-Kamang. Teori Kubel-Kamang adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan reflektansi suatu bahan dengan koefisien absorpsi atau alfa dan juga koefisien dispersi atau S. Teori yang dikembangkan pada tahun 1931 ini memberikan cara yang lebih efektif untuk menginterpretasikan data reflektansi dalam konteks analisis serapan cahaya pada sampel padat. Karena menurut Kubelka dan juga Mang, spektrum reflektansi yang terukur itu dapat diubah menjadi spektrum serapan yang sesuai dengan menerapkan fungsi Kubel-Kamang. Jadi persamaan ini merupakan fungsi dari Kubel-Kamang, di mana Fr ini merupakan fungsi Kubel-Kamang, kemudian H merupakan konstanta Planck, V merupakan frekuensi, A itu merupakan konstanta proporsional, R merupakan persen dari reflektansi, dan Eg merupakan energi celah pita, lalu gamma itu merupakan sifat transisi elektron. Fungsi Kubel-Kamang dapat berasal dari hasil penurunan persamaan absorbansi, di mana dapat diketahui bahwa secara umum rumus Lambert-Beer untuk absorbansi adalah A sama dengan minus log T, di mana T ini merupakan transmitansi. Kemudian tanda negatif pada persamaan ini bertujuan agar absorbansi dapat dinyatakan sebagai bilangan positif yang berkolerasi dengan intensitas cahaya yang diserap oleh sampel. Nah, kemudian jika kita ingin menggambarkan koefisien serapan atau alfa dalam bentuk eksponensial, kita dapat menggunakan sifat logaritma yaitu minus log 10 pangkat minus alfa x sama dengan alfa x. Karena transmitansi dalam hal ini bisa dimodifikasi menjadi persamaan 10 pangkat minus alfa x. Nah, dalam hal ini 10 pangkat minus alfa x ini merupakan transmitansi yang dieksponensialkan menjadi bentuk logaritma menggunakan logaritma basis 10 minus log. Persamaan ini menyatakan bahwa absorbansi dapat dihitung sebagai produk antara koefisien serapan alfa dan ketebalan sampel. Nah, sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, kemudian kita menggunakan relasi antara absorbansi dan koefisien absorpsi atau alfa, A sama dengan alfa x. Nilai dari alfa x ini dapat dianggap sebagai perbandingan intensitas cahaya yang masuk dengan intensitas cahaya yang melewati sampel, di mana alfa merupakan koefisien absorpsi dan x merupakan ketebalan sampel. Nah, dalam rumus Kubel-Kamang, hubungan antara koefisien penyerapan atau K dan koefisien serapan atau alfa ini dinyatakan sebagai K sama dengan 1 minus R dipangkatkan 2 lalu dibagi dengan 2 dikali R, di mana R ini adalah reflektansi material. Nah, rumus ini mencerminkan proporsi penyerapan dan juga penyebaran dalam material dengan membandingkan reflektansi dengan koefisien serapan atau alfa. Kemudian secara intuitif ketika reflektansi material mendekati 0, maka penyerapan cahaya dalam material menjadi dominan. Sebaliknya, ketika reflektansi mendekati 1, maka penyebaran menjadi dominan. Nah, kemudian dalam rumus Kubel-Kamang, pemfaktoran 1 minus R pangkat 2 ini mencerminkan proporsi penyerapan atau K gitu. Sementara untuk pemfaktoran 2R itu mencerminkan proporsi penyebaran atau S. Nah, dengan demikian rumus tersebut memberikan gambaran relatif tentang kontribusi penyerapan dan penyebaran dalam material berdasarkan reflektansi. Kemudian nilai koefisien penyerapan atau K ini dinyatakan sebagai demikian, yaitu 1 minus R dipangkatkan dengan 2, karena hal ini diperkuat dengan asumsi bahwa sebagian besar cahaya dipantulkan kembali. Rumus Kubel-Kamang ini menyederhanakan rumusnya menjadi K sama dengan 1 minus R pangkat 2 gitu. Sedangkan untuk nilai S sama dengan 2 dikali R ini didasarkan pada asumsi bahwa sebagian besar cahaya yang tidak diserap oleh sampel akan dipantulkan kembali.
menyebabkan penyebaran cahaya dalam sampel gitu. Ketika cahaya mencapai permukaan sampel, maka sebagian besar akan dipantulkan kembali dengan intensitas yang tergantung pada koefisien reflektansi atau R. Nah, jadi berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dituliskan sebuah fungsi Kubel-Kamang yaitu Fr sama dengan K per S, di mana K ini nilainya adalah 1 minus R dipangkatkan dengan 2, dan S ini merupakan 2 dikali R, di mana Fr merupakan fungsi Kubel-Kamang, kemudian K merupakan koefisien molar absorpsi, S merupakan koefisien scattering, dan R merupakan persen reflektansi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan nilai band gap suatu material dengan menggunakan metode Kubel-Kamang dapat digunakan persamaan berikut, di mana Fr itu merupakan fungsi Kubel-Kamang yang dapat dicari, kemudian H merupakan konstanta Planck yang mana nilainya adalah 6,625 kali 10 pangkat minus 34, kemudian V merupakan frekuensi, dan gamma ini merupakan sifat transisi elektron. Jika elektron tersebut memungkinkan tereksitasi secara langsung, maka nilainya 2, namun jika tidak secara langsung, maka nilainya 1/2 atau setengah. Ini bergantung pada beberapa faktor. Nah, kemudian data hasil perhitungan fungsi Kubel-Kamang tadi, jika dikaitkan atau diversuskan dengan data energi foton, maka akan menghasilkan suatu grafik yang mana grafik ini nantinya dapat diplotkan sehingga didapatkan hasil band gap.